Sejak kapan dia disebut Tuhan? Ternyata terungkap dia dijadikan Tuhan itu pada abad keempat, tepatnya tahun 325 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Irena Handono Official? Hari ini kita berjumpa kembali dalam kelas Kristologi bersama narasumber kita Umi Irena Handono. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Mi, sebentar lagi mau jalan-jalan. Umi mau umroh ya? Di mana tuh Mi? Kita bisa daftar umrohnya? Insya Allah nanti ini ya, Umi kabarkan secepatnya. Tertulis yang mau ikut umroh sama Umi ya, di sini ya. Nanti kita kasih nomor kontaknya. Ya Mi, kita lanjut. Kita mau membahas untuk acara bulan depan. Acara bulan depan itu kan biasanya diperingati sebagai hari Natal. Ya, dulu kita waktu masih belum kembali kepada fitrah kan masih merayakan ini, itu masih di Nasrani Kristen. Itu kan merayakan kelahiran, kalau kita bilang Nabi Isa atau Yesus Kristus kalau di sana, gitu ya. Sebenarnya apa sih Mi yang maksudnya siapa sih gitu Yesus itu sampai begitu spesialnya? Apa keistimewaannya sampai dirayakan kelahirannya itu di seluruh dunia, bahkan meriah banget gitu. Ada lampu, ada pohon cemara, ada makanan yang enak gitu ya. Ada kembang api mungkin gitu. Atau kalau di barat ada boneka salju gitu ya. Itu sebenarnya Yesus itu siapa sih ini? Itu pasti pertanyaannya ya. Kalau menurut kita, Yesus itu adalah Nabi Isa. Tapi kalau menurut Kristen, dia adalah Tuhan, oknum kedua. Jadi Tuhan dalam Kristen itu kan Trinitas. Kalau kita mengatakan Allah Ahad, Allahu Ahad, Allah itu satu. Tapi kalau Kristen menyatakan Tuhan itu Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti Yesus itu menempati yang kedua, Tuhan Putra, Tuhan Anak. Nah, kalau keistimewaan Yahudi juga sama ya, dia adalah seorang nabi. Tapi kalau kita menengok lebih seksama, ketika di Kristen dia dinyatakan Tuhan, di Islam dia dikatakan Nabi, sebagian daripada orang-orang Yahudi menganggap sampai hari ini bahwa dia adalah putra Maryam. Nah, Maryam ini dianggap sebagai wanita berzina dalam Yahudi. Dan di Yesus itu berarti dia adalah anak haram dalam Yahudi. Dalam Yahudi. Ini Mi, kalau boleh tanya ya, Yesus dianggap anak haram ini sebenarnya orang Kristen itu tahu nggak sih Mi? Orang Kristen kan banyak yang nggak belajar, nggak baca, nggak menekuni sejarah, nggak menekuni agama-agama yang lain. Kok Tuhannya digituin kok nggak marah gitu ya?
Ya marahnya kan sama orang Islam. Kenapa marahnya sama orang Islam? Nah itu yang memang suatu pertanyaan yang menggelitik ya. Padahal kan yang bilang anak haram itu kan bukan Islam. Kita, bukan orang Islam. Mereka. Dan kebanyakan orang Kristen justru merasa bangga dengan Yahudi. Dan merasa Yahudi itu seorang pahlawan gitu ya. Karena Yesus dari keturunan Yahudi. Tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam agama Yahudi Yesus itu posisinya seperti yang Umi sebut tadi. Terus kemudian ada yang istimewa, yaitu tentang kelahirannya. Dalam Islam dia dilahirkan oleh seorang perempuan yang mulia, suci, yaitu Siti Maryam binti Imran. Dalam Kristen dinyatakan dia dilahirkan oleh Bunda Maria, anak Imran. Dalam Kristen gereja menyatakan, dan ada memang ayat Bible yang menyatakan dia adalah ayahnya Yesus, dinyatakan tunangan Maria. Ada yang menyebut suami Maria, tapi di dalam ayat yang lain Bible menyatakan Maria adalah seorang perawan, Maria yang mengandung tanpa suami. Jadi ada kontradiksi ayat. Tapi kembali lagi, kalau dalam Yahudi seperti yang Umi katakan, dia dianggap sebagai anak haram, anak jadah, anak haram. Dan ibunya seorang pezina karena nggak punya suami. Kalau dalam Islam wanita mulia. Kalau dalam Kristen dikatakan Yesus lahir tanpa bapak, tanpa sentuhan seorang laki-laki. Tapi kalau kita melihat lagi ke dalam, kalau misalnya Kristi ingin tanya, kalau dia lahir tanpa bapak itu menjadi mulia, kemudian dia terkenal di seluruh dunia, dia pun menjadi Tuhan gitu ya. Ada yang lahir tanpa ibu, tanpa bapak kan? Ada juga yang lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Terus Nabi Adam dan Siti Hawa. Oh iya benar, kan manusia pertama. Maaf, Umi mah. Iya. Tapi dia bukan Tuhan. Ya kan? Jadi kan banyak yang mengatakan karena banyak keistimewaan maka dia itu Tuhan. Jadi Nabi Adam ternyata nggak punya ibu, nggak punya bapak. Manusia pertama. Nah sekarang kita sekarang melihat bagaimana kelahiran Yesus menurut Bible ya. Iya. Kalau kita ini ada di dalam Matius dan ada di dalam Lukas. Jadi sama-sama kitab sucinya ya. Ini tercantum dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 8. Ya, pasal 2 ayat 1 sampai 8. Yang kesimpulannya, kalau menurut Injil Lukas, Yesus itu lahir dalam masa pemerintahan Kaisar Agustus. Pada saat diselenggarakannya sensus penduduk. Nah, sensus penduduk yang diselenggarakan oleh Kaisar Agustus itu adalah tahun 7 Masehi. Bukannya lahirnya tanggal 1 Masehi? Lah tapi begitu katanya. Gereja menyatakan begitu. Tanggal 7 Masehi itu sama dengan tahun 579 Romawi. Waduh.
Nah, oke ya. Sekarang nanti lebih terkuak lagi itu ya. Terus dinyatakan kalau menurut Lukas, statusnya Yusuf itu adalah tunangan Maria. Dan dia berasal dari Bethlehem. Jadi Bethlehem ini adalah katakanlah desa kampungnya kelahiran Yusuf. Jadi Yesus dinyatakan lahirnya di Bethlehem. Dan ketika dia lahir, dia dinyatakan lahirnya itu dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan domba, terus sapi, itu palungan. Lahir dalam palungan, berarti lahir dalam kandang. Maka disebut Yesus lahir di kandang domba. Tapi Lukas juga menyatakan banyak nyanyian kan, Yesus lahir di padang rumput. Jadi ini kan sudah dua hal yang beda. Ada yang mengatakan di pakai dalam palungan, berarti dalam kandang domba, atau di padang rumput. Terus Lukas juga menyatakan dia ini lahirnya itu di malam hari. Tapi juga dikatakan saat gembala tinggal di padang rumput menjaga ternak mereka. Kebayang nggak? Malam hari di padang rumput, you know? Dalam palungan. Terus dalam palungan, beda kan ya? Nah ini kalau malam hari katanya gembala tinggal di padang rumput menjaga ternak mereka. Kalau kira-kira ada gembala tidur di padang rumput malam hari, berarti itu musim apa? Musim panas ya. Musim panas lah. Tapi kenyataannya nyanyian-nyanyian, tentu Kristi juga masih ingat kan nyanyian-nyanyian mereka. Nyanyian-nyanyian mereka mengatakan apa? Ada snow gitu kan ya, ada salju. Lah kalau Yesus itu dilahirkan di malam hari, maka turun hujan salju dengan lebat. Mana mungkin ada yang namanya bintang kejora. Padahal dinyatakan malam itu langit cerah berbintang kejora. Gembala jaga ternak. Gembala jaga ternak. Terus hujan salju, ya beku gembalanya. Iya kan? Iya. Kontradiksi. Nah, lebih lanjut lagi, itu tadi dari Lukas ya. Sekarang kita lihat dari Matius pasal 2 ayat 1, 10, 11. Jadi kalau menurut Matius, Yesus itu lahir dalam masa pemerintahan Raja Herodes. Kalau Lukas mengatakan masa pemerintahan Kaisar Agustus. Herodes ini kan diangkat sebagai raja untuk Yahudi, orang Romawi itu. Nah tahunnya menarik, tahun berapa? Tahun 37 sebelum Masehi. Sampai 4 Masehi. Tapi sampai 4 Masehi katanya, antara tahun itu katanya. Mohon maaf ya. Jadi kayak mana ini rentang waktunya ini? 7 Masehi, 1 4 Masehi. Yang kita tahu semuanya kan 1 Masehi. 1 Masehi. Kalau ambil aja yang angka 4 Masehi ya. Ya, jadi sudah selisih. Iya. Nah, di sini Lukas menekankan adalah
ditandai bintang-bintang yang dilihat. Matius ya. Matius mengatakan kelahiran Yesus itu ditandai dengan bintang-bintang yang dilihat oleh orang Majusi dari timur. Kembali lagi, berarti kalau ada bintang-bintang, berarti nggak ada salju dong. Di Arab itu, di Nasaret itu memang ada musim salju. Nah, pada saat itu dipastikan tidak ada salju. Dan nanti kita lihat ya, baik informasi yang diberikan oleh Lukas maupun Matius ini ada satu informasi yang sama, yaitu tadi disebut bintang-bintang. Lukas menyebut begitu, Matius juga bintang-bintang nampak jelas di langit yang cerah. Terus gembala-gembala juga tinggal di padang untuk menjaga ternak mereka yang dilepas di padang rumput. Ini informasi mereka yang sama. Terus kemudian bagaimana dengan pohon-pohon Natal yang dengan sengaja kan ada yang dibuat dengan salju penuh, ornamen gitu kan ya, sampai dibuat pohon dari plastik berwarna putih penuh. Nah ternyata seperti ini kan, simpang siur banget. Nah namun dari keterangan bahwa gembala mengembalakan ternak di malam hari di padang rumput, terus orang Majusi juga melihat bintang, berarti kesimpulannya kan itu siang hari ya, sepanjang matahari masih terbit kan, matahari bersinar ini ya. Nah inilah. Nah maka bagaimana dengan gambar-gambar atau hiasan-hiasan Natal, nah, dengan pohon cemara dan segalanya. Itulah sebabnya maka mungkin ya, kalau kita lihat perkembangannya saat ini, hotel-hotel yang biasa pakai pohon Natal, atau restoran-restoran besar yang biasa pakai pohon Natal, atau ya tempat-tempat keramaian mall gitu ya pakai pohon Natal, mereka kemudian macam-macam memberikan ornamen ya. Ada yang berupa segitiga gede, terus bisa berputar ini. Terus ada lagi yang palungan bikin kayak gua gitu ya lah ya. Ada lagi yang kemudian lampu-lampu kelap-kelip gitu kan, terus menjulur kemana-mana. Tapi yang patung-patung gembala dengan domba, dengan Yesus di dalam palungan, terus dalam kandang atau dalam gua, itu tersisihkan. Ya mungkin karena sudah banyak yang mikir. Oke. Tapi rasanya kita sangat perlu untuk melihat bagaimana kalau dalam Islam. Ya. Kalau dalam Islam itu kita bisa lihat misalnya di dalam surat Maryam. Ya, surat Maryam ayat 23 sampai 25. Umi bacakan ya. Terjemah langsung ya. Ya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon korma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tak berarti lagi dilupakan. Ini adalah Siti Maryam binti Imran yang menyatakan begitu. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Jadi Umi punya pengalaman menarik
yaitu ketika Umi umroh di bulan Agustus pas musim panas. Panasnya itu sampai 45 derajat panas. Terus Umi masuk ke kebun korma. Ternyata nggak semua pohon korma itu harus tinggi-tinggi gitu. Tapi ada juga pohon korma yang masih muda itu katakanlah 2 meter begitu ya, itu sudah berbuah. Dan ketika Umi menarik ranting korma, ini kan pelepah korma begini ya, terus Umi tarik begini, ternyata buah korma itu berguguran. Jadi berarti apa? Berarti ayat Allah yang menyatakan goyanglah. Yang digoyang ini kan bukan harus menggoyang batangnya gitu kan. Goyanglah, disebut sih pangkal ya. Pangkal pohon korma itu ke arahmu, jadi goyang ya. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Jadi kemudian buah korma itu berguguran. Demikian pula kalau zaman tahun sekitar berapa 60-an ya, itu korma-korma itu untuk konsumsi dalam bulan suci Ramadan kan banyak dari Arab Saudi itu dikirim pakai kapal zaman itu. Terus kemudian juga udah apa namanya bentuknya juga sudah pipih dan sebagainya. Terus ada juga pasir-pasirnya kita harus bersihkan. Tapi sekarang sepanjang musim panas itu buah korma itu di jalan raya pun yang ditanam pohon-pohon korma, ya buah korma itu berguguran. Cuman mereka pakai jala plastik. Maka tidak ada lagi korma berjatuhan di pasir, itu tidak ada. Berjatuhannya di jala. Nah, ini yang terjadi. Nah, menurut Al-Quran, ini kita lihat ayat tadi, goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Menurut Al-Quran, Yesus dilahirkan saat pohon korma berbuah dengan lebatnya. Sehingga dengan goyangan seorang perempuan yang menahan sakit karena melahirkannya, ya, maka buah-buah yang masak itu jatuh berhampuran. Berarti apa? Al-Quran menginformasikan bahwa Yesus lahirnya di musim panas, gitu ya. Nah, kemudian musim panas itu bertepatan kurang lebih Juli, Agustus, September, ya antar itu. September udah mulai hujan. Ya kadang-kadang kalau di sana enggak. Ya, jadi antara bulan itu. Kalau dalam bulan Yahudi, gitu ya, dalam bulan Yahudi maka disebut dalam bulan Elul. Yesus itu lahirnya dalam bulan Elul. Itu Yahudi ngomongnya seperti itu. Iya. Nah, kalau kemudian apalagi yang menyebabkan dia disebut Tuhan, gitu ya. Maka kita harus mengetahui sejak kapan dia disebut Tuhan. Ternyata terungkap dia dijadikan Tuhan itu pada abad keempat, tepatnya tahun 325 Masehi. Yang mengesahkan dia sebagai Tuhan adalah Konsili Nicea. Sebentar, itu 4 Masehi, berarti sudah tidak ada ceritanya, ini udah nggak ada. Oke, berarti dia lahir misalnya di 1 Masehi, 4 abad setelah itu baru diangkat menjadi Tuhan.
Why Mi? Kenapa Mi? Nah, ini Itu kenapa? kenapa kok dia diangkat jadi Tuhan ya? Alasannya Setelah 4 abad. Setelah 4 abad kan. Alasannya antara lain gereja mengungkapkan ya dia itu memang Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Makanya dia lahir tanpa bapak. Katanya begitu ya. Jadi malah konsili gereja pada awal-awal gereja awal menyatakan bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi total 200%. Ini mikir-mikir ya. Orang kan biasanya 50-50 ya. Ini 100%. Ya. Cerita. Nah, itu dia. Nggak logik kan? Iya. Nah, inilah yang menjadi ciri khas. Kalau mereka sebut orang beriman itu apa? Arti orang beriman menurut mereka adalah orang percaya. Orang beriman itu adalah orang percaya. Nah, percaya menurut mereka nggak perlu bukti, nggak perlu data, nggak perlu hujah, nggak perlu sesuai dengan kenyataan. Nah, inilah yang beda dengan Islam. Iman dalam Islam itu adalah ada pembuktian. Iman itu 100% benar, bisa dibuktikan, ada hujahnya, sesuai dengan kenyataan. Kalau mereka iman itu ya pokoknya percaya aja, itu iman. Perkara benar salah itu enggak urusan kedua. Pokoknya imani saja. Imani saja. Seperti itu. Dan kalau kita melihat di dalam sejarahnya, mereka ini dalam Kristen kan dikenal dosa warisan. Siapa yang memberi warisan dosa? Ya tidak ada kan. Yang namanya warisan itu harta. Apakah itu berbentuk kendaraan atau rumah atau tanah, itu kan ya. Nah, itu bolehlah disebut warisan. Peninggalan itu untuk anak. Tapi kok ada dosa disebut warisan? Dosanya siapa ini? Dosanya siapa ya? Nah, dosa warisan itu berawal dari peristiwa Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah kuldi. Buah pengetahuan yang baik dan benar. Sehingga sejak saat itu mereka katanya Hawa tergoda oleh setan, ya. Terus kemudian setan dikutuk Tuhan. Sejak saat itu setan itu berjalan dengan melata, goser ke tanah, tubuhnya ke tanah, kakinya nggak ada, gitu. Berarti dulunya ada kakinya. Nah, itu dia satu pertanyaan, gitu kan ya. Nggak ada sejarah tertulis bahwa ular itu dulunya punya kaki, terus kemudian menjadi nggak punya kaki. Terus kemudian dikatakan terkutuklah setan, maka sejak saat itu setan menjadi ular, dan sejak saat itu ular pun berjalan dengan melata. Dan terkutuklah engkau perempuan, karena kolusi dengan syaitan. Terkutuklah engkau perempuan, maka setiap engkau melahirkan engkau akan merasa kesakitan. Jadi berarti kalau menurut Bible, rasa sakit mau melahirkan, kontraksi, itu akibatnya Tuhan mengutuk perempuan. Nah, pertanyaannya, kalau perempuan mau melahirkan tapi nggak pernah kontraksi kayak apa? Ada nih yang orang yang dari awal memang mau disesar aja, dia nggak pernah kontraksi. Jadi berarti sesar ya. Ya. Kalau sebelum zamannya sesar berarti bayinya mati dong. Nah, yang nggak ada kontraksi. Nggak ada kontraksi. Berarti nggak ada kehidupan di dalam. Nggak ada kehidupan di dalam, alias mati. Kalau sekarang supaya tidak merasakan sakit karena kontraksi,
dan sebab kesehatan yang lain, maka diizinkan sesar. Nah itu ya. Atau suntik belakang punggung itu ada sistem itu juga. Ada sistem itu juga di tulang punggung. Iya. Ya oke. Nah seperti itu. Jadi menebus dosa. Kalau menebus dosa, maka itu kemudian dia menebus dosa. Ya. Terus dilanjutkan oleh gereja. Kalau begitu Yesus harus mati. Maka di dalam Kristen dinyatakan dia mati di kayu salib untuk memikul dosa manusia. Itu beda lagi ya pembahasan. Menebus dosa manusia. Ini kan lahir ya Mi. Ini lahir ya. Nanti dulu. Ini nanti dulu. Tapi cukup hanya tahu di segitunya aja. Iya. Nah, jadi keistimewaan yang dibuat, yang dirumuskan ya, oleh gereja, itulah yang kemudian menjadi apa namanya, doktrin agama. Jadi Yesus harus mati menebus dosa, tapi karena dia Tuhan, gitulah ya. Tuhan itu kan tidak mengenal kematian. Tuhan itu kan abadi, makhluk abadi. Maka bagaimana? Maka dinyatakan doktrin yang ini, setelah dibunuh di kayu salib, mati, 3 hari setelah itu bangkit. Ini untuk menunjukkan dia bangkit loh, berarti dia Tuhan. Setelah bangkit 40 hari kurang lebih di masyarakat, terus dia naik ke surga. Maka dibuatkan gambar Yesus naik ke surga, ada tangga-tangganya, ya kan? Terus kemudian banyak malaikat yang mengelilingi dia di atas awan. Dan karena dia Tuhan, maka sampai hari ini dia di surga itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu ya. Kata siapa Mi? Ya katanya gereja. Ini kan kata mereka. Nah, ini seperti itu. Nah, coba kalau kita lihat asal usul perayaan Natal. Pengen tahu nggak? Asal usulnya perayaan Natal itu kayak apa? Nah, perintah perayaan Natal atau perintah untuk menyelenggarakan perayaan Natal ini tidak pernah ada loh dalam Bible. Dan Yesus tidak pernah mencontohkan, ngasih contoh atau memerintahkan kepada umatnya, gitu ya. Rayain. Rayain, tidak pernah. Tidak ada catatan itu sama sekali. Nah, perayaan Natal itu baru masuk dalam ajaran Kristen saat itu Katolik, ya. Itu abad keempat. Berarti sama dengan setelah konsili. Setelah konsili 325 ya. Peringatan ini berasal dari adat masyarakat penyembah berhala. Abad 1 sampai 4 dunia masih dikuasai Imperium Romawi yang paganis politisme paganisme, termasuk Kaisar Konstantin saat memimpin muktamar konsilinya orang Katolik, agamanya Konstantin saat itu. Jadi Konstantin yang jadi pemimpin konsili, dia yang mendanai konsili, ya, fasilitasnya dari dia, dan saat itu agamanya dia masih pagan. Kebayang ya. Dan Konstantin pula yang kemudian memerintahkan semua peserta konsili ketika penutupan, ya, dia mau menutupan hari pertama atau keberapa gitu. Tolong nanti malam semua berdoa mohon petunjuk Tuhan. Ini Injil yang mana yang
boleh kita pakai. Itu masih di Nisea itu nih. Ya. Dan dipertunjukkan oleh Konstantin meja besar. Di situ tumpukan-tumpukan gunungan-gunungan Injil. Nah, ini sekian banyak ini, tidak mungkin semua ini menjadi Injil kita. Kita sekarang sudah punya Tuhan, tapi belum punya kitab suci. Nah, ini mana ini yang dipakai? Karena antara satu, kenapa sebabnya adalah antara satu karangan dengan karangan yang lain itu beda-beda juga, banyak kontradiksi. Maka kemudian tutup ya. Ruangan udah kan dipesan supaya berdoa kan, terus ruangan ditutup, mereka juga semua sudah keluar istirahat pagi, mereka sarapan dulu, terus kemudian ruangan dibuka secara resmi. Buka. Ketika dibuka itu ternyata naskah-naskah yang tertumpuk di atas meja itu pindah ke bawah meja, hanya ada 4 gulungan di atas meja. Pertanyaannya, kenapa bisa tinggal 4 gulungan? Ya, kita harus tanya sama yang pegang kunci ruangan. Nanti kita tanya. Kemudian dia langsung mengatakan, nah ini perlunya. Kenapa kok pindah? Perlunya apa? Dia umumkan, ternyata Tuhan menginginkan kita hanya pakai yang 4 gulung itu. Maka semua gulungan-gulungan itu dipindah Tuhan ke bawah. Nah, 4 gulungan itulah Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus kalau boleh nyimpang sedikit ya Mia, terus surat-surat Paulus kok bisa ada? Nah, itu dia. Tapi nggak sekarang ya. Nggak sekarang ya. Iya. Nanti kita bedah. Jadi ternyata Paulus itu lebih banyak menulis gitu ya. Dan itu tulisannya itu dimuat di dalam kitab suci. Siapa Paulus? Tunggu tanggal mainnya. Gitu ya. Kok bisa nulis kitab suci itu loh. Dan tulisannya mayoritas kan dari setelah Yohanes kan ada Galatia, Efesus dan teman-temannya itu Korintus apa. Iya, kok bisa gitu, sementara waktu konsili itu yang ditaruh di meja cuma 4 gulungan. Menarik kan? Nah, kalau yang 4 gulungan itu adalah perjanjian baru atau Injil, yang lama yang mana? Gimana? Nah, itu dia. Kita bahas ya. Ya. Oke. Kapan? Berikutnya. Oh, nanti. Natal kita selesaiin dulu nih. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini ketika Konstantin saat itu dan rakyat Romawi masih mereka sepakat sudah menjadi penganut agama Katolik. Mereka ini nggak mampu meninggalkan budaya pagannya. Apalagi mereka nggak mampu dan nggak mau meninggalkan pesta rakyat untuk memperingati Sunday. Hari Sunday. Apa artinya sun? Minggu, matahari. Ya, matahari. Atau sun. Sun juga bisa anak laki gitu ya. Sun. Itu sunnya beda nih. Sunnya beda ya. Ini SUN berarti matahari. Iya. Nah, matahari. Nah, yaitu hari kelahiran Dewa Matahari. Dewa Matahari itu dinyatakan lahirnya 25 Desember. Ini orang yang sama nih yang menetapkan si konsili Nisea ini nih. Iya. 325. Jadi budaya dari sebelum-sebelumnya budaya pagan. Budaya itu pagan mereka matahari. Ya, Dewa ada matahari. Zeus itu disembah. Selain Zeus mereka menyembah yang paling dahsyat apa? Matahari. Nah, matahari mereka sembah. Nah, mereka menyembahnya itu 25 Desember. Nah, ketika mereka ini
menjadi sudah ada konsili, sudah punya Tuhan, maka muncul namanya agama Katolik. Katolik adalah dari kata adalah kata yang maksudnya adalah umum. Jadi gereja umum. Maksudnya gereja umum bagi rakyat Romawi. Jadi gerejanya rakyat Romawi. Awalnya itu begitu. Namanya Roma Katolik tuh itu. Gitu. Nah, mereka ini nyembah dewa matahari. Nah, ini awalnya begitu. Maka supaya agama Katolik bisa diterima dalam kehidupan masyarakat Romawi, maka kemudian diadakan apa? Dilakukan sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Perpaduan antara agama dan budaya, termasuk agama dan penyembahan berhala. Nah, caranya ya ini Son of God, jadi dewa matahari ini kemudian dinyatakan sebagai Yesus. Maka sejak saat itu nggak sulit-sulit. Sun jadi sun jadi sun. SON. Ya. Biar gampang gitu maksudnya. Dipadukan di situ. Nah, inilah cara mereka. Nah, kemudian itu kan konsili Nicea. Konsili Nicea. Ya, jadi kemudian termasuk apa? Saat itu ditentukan juga tentang hari Minggu itu dijadikan sebagai pengganti Sabat menurut hitungan yang menurut hitungan Sabat itu Sabtu, gitu ya. Maka dikatakan Sabatnya itu dijatuhkan di hari Minggu. Nah, kok Minggu? Ya ini tadi dewa matahari itu. Lambang dewa matahari sinar kan? Sinar silang itu dijadikan lambang Kristen. Membuat patung-patung Yesus menggantikan patung dewa matahari. Jadi Konstantin sendiri dia ini memeluk agama Katolik itu dalam usia sudah sakit-sakitan. Terus dia meninggal. Nah, itulah Konstantin. Nah, terus apalagi? Kristi mau tahu apa? Kalau kenapa ada pohon Natal? Ya. Kembali lagi, ini adalah cerita pagan. Kalau misalnya pohon Natal itu cemara berarti ya? Diibaratkan tuh pohon Natal tuh pohon cemara. Emangnya di padang rumput yang tadi itu harusnya tumbuh pohon cemara? Pasti ada. Atau gimana? Tidak ada. Ya. Padang rumput kan berarti rumput ya? Nah, kan itu dia. Padang rumput kalau menurut dalam logika Kristi ya, padang rumput artinya benar-benar hanya rumput ya kan? Ya, rumput. Bukannya ada pohon apapun, nggak ada. Paling rumput. Sama semak-semak mungkin. Ya, mungkin. Gitu ya. Itu. Ini kok pohon cemara? Kenapa nggak rumput gitu? Rumput Natal gitu. Gitu kan? Kenapa kok logonya itu pohon cemara? Pohon cemara, ada dongengnya. Berawal dari cucunya Ham, anaknya Nabi Nuh. Ada yang namanya Ham. Ini dia punya cucu, Ham ini punya cucu, namanya adalah Nimrod. Ya, Nabi Nuh saat itu adalah kalau kita pakai bahasa keren itu dia pendiri sistem kehidupan masyarakat Babilonia kuno. Ya. Nimrod. Nabi Nuhnya. Nama Nimrod itu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata marat. Nimrod, marat. Arti marat itu adalah dia membangkang atau disebut dia murtad. Membangkang atau murtad. Nah, apa sih perbuatannya dia kok disebut pembangkang? Kok dia disebut murtad? Perbuatannya adalah menikahi ibu kandungnya sendiri yang namanya Semiramis. Jadi nggak ada rasa-rasanya di Bible. Ada apa?
Nah, ini apa namanya? Ini diambil dari apa namanya, pagan-pagan itu. Oh. Gitu. Ini Kitabnya pagan-pagan pagan. itu. Jadi apa namanya? Pagan yang ada di sana, maka kemudian ditelusuri, oh ini dari Raja Nimrod atau Namrud kalau kita orang Islam mengatakan begitu. Nah, jadi ayahnya Raja Namrud itu meninggal sudah ya. Nah, terus tinggal ibunya, tapi dia ini sampai menganggap ibunya adalah istrinya, menjadikan ibunya sebagai istrinya. Terus usia Nimrod ini tidak sepanjang ibu sekaligus istrinya. Maka setelah Nimrod mati, Semiramis, ibu sekaligus istrinya ini, dia ini menyebarkan ajaran bahwa rohnya Namrud ini tetap hidup, walaupun jasadnya sudah jadi tanah. Maka dibuatlah oleh Semiramis sebuah perumpamaan pohon evergreen yang tumbuh dari sebatang kayu mati. Di Indonesia tidak ada evergreen, nggak hidup di negara tropis ya. Jadi pohon kayak apa ya, kayak benalu gitu. Dia itu hidupnya numpang di pohon lain. Atau apa ya, jamur kali ya. Beda dengan pohon cemara, Mi? Beda. Udah pernah lihat? Pohon evergreen. Ya cuman foto aja, gambar. Mungkin juga sudah. Tapi sekarang masih ada atau udah punah ya? Udah, jangan udah punah. Itu ya. Nah, maka untuk memperingati kelahirannya Nimrod ya, untuk memperingati kelahiran Nimrod, maka selalu hadir pohon evergreen dan ya dianggap ini adalah cikal bakal menggantikan pohon Natal. Maka disitulah ada apa, kado-kado, hadiah-hadiah, terus dibuat meriah. Ya, asal usulnya itu seperti itu. Nah, kita perlu tahu, kita tadi sudah menyatakan tentang pohon evergreen segala macam ya. Terus kita juga sudah melacak tentang kelahirannya Yesus gitu ya, tengah malam ya. Gembala jaga domba. Gembala jaga domba, gembala menjaga dombanya gitu. Terus yang dipermasalahkan kan ada yang menyatakan itu salju gitu. Tapi ada yang mengatakan itu penggembala tidur di padang rumput tengah malam. Nah, oke. Ternyata ada beberapa dewa yang dimitoskan, mitos ya, dimitoskan lahirnya 25 Desember, dilahirkan oleh gadis tanpa bapak, mengalami penyalipan dan dipercaya sebagai juru selamat atau penebus dosa. Ada. Siapa dia? Siapa? Ternyata di Iran itu ada yang namanya dewa Mitras. Itu Iran. Yang diyakini juga dilahirkan dalam sebuah gua, mempunyai 12 murid, disebut sang penyelamat karena dia juga mengalami kematian, dikuburkan tapi bangkit kembali. Itu di Iran ya. Kepercayaannya menjalar sampai Eropa ya. Nah, Konstantin itu termasuk salah seorang pengagum dan sekaligus penganut kepercayaan ini. Dewa Mitras. Nah, terus Apollo. Apollo ini juga terkenal memiliki 12 jasa dan menguasai 12 bintang atau planet. Hercules. Siapa Hercules? Hercules itu kan juga dinyatakan ibunya manusia, bapaknya dewa. Ya kan?
Dewa mana? Ya nggak tahu, pokoknya dewa kan, gitu kan. Tapi ibunya manusia, pokoknya dia hamil gitu aja ibunya. Terus lahir Hercules. Hercules ini adalah pahlawan perang tak tertandingi kan. Terus Baal, ini Israel ini. Disembah dewa yang disembah, berhala yang disembah orang Israel, dewa penduduk asli tanah Kanaan yang terkenal sebagai dewa kesuburan. Ya, ini Israel, Yahudi ya. Terus dewa Ra. Dewa Ra itu di Mesir kuno. Kepercayaan ini menyebar sampai ke Romawi dan diperingati secara besar-besaran dan juga dijadikan sebagai pesta rakyat. Nah, di Mesir. Nah, jadi konsep bahwa Tuhan dilahirkan oleh seorang perawan tanggal 25 Desember, disalib, dibunuh, kemudian dibangkitkan, kesimpulannya sudah ada sejak zaman purba. Ya kan? Jadi sebenarnya mereka ini mengulangi apa yang ada di zaman purba. Itulah sebabnya, mungkin ya, mungkin. Jadi mungkin karena mereka seperti itu, ada yang seperti itu, maka mereka mengatakan Islam itu juga nyontek agama-agama Kristen. Nah, mungkin seperti itu. Ya, mereka berpikir begitu karena mereka melakukan hal tersebut, mengalami yang seperti itu. Jadi konsep atau dogma bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan Tuhan mempunyai 3 pribadi, you know? Hal ini mudah sekali diterima oleh kalangan masyarakat Romawi. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah punya konsep itu sebelumnya. Mereka kan politisme, paganisme. Nah, seperti itulah mereka, ya. Dan kemudian yang kita perlu tahu juga adalah bahwa apakah semua orang Kristen merayakan Natal? Enggak. Ada sekte-sekte Kristen yang justru menolak Natal. Nah, ini Umi mau tunjukkannya. Sumber-sumber Kristen yang menolak Natal itu mana aja? Termasuk Katolik Encyclopedia edisi 1911. Ini ensiklopedianya Katolik ya. Tentang Christmas dinyatakan Natal bukanlah upacara gereja yang pertama, melainkan ia diyakini berasal dari Mesir. Perayaan yang diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan dirayakan pada bulan Januari, kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus. Ini yang tadi Dewara itu ya. Jadi Natal itu juga tidak langsung baku 25 Desember, karena ada yang merayakan di beberapa tanggal yang berbeda di bulan Desember maupun Februari. Nah, kemudian dalam buku yang sama tentang Natal dinyatakan sebagai berikut. Di dalam kitab suci tidak ada seorang pun yang mengadakan upacara atau menyelenggarakan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Betul nggak? Betul kan? Iya. Hanyalah orang-orang kafir saja yang merayakan hari kelahirannya, seperti Fir'aun dan Herodes yang berpesta pora di saat hari kelahirannya. Jadi sebenarnya orang Kristen ini kan mengadopsi perayaan pagan. Si Roma tadi. Tapi ya itulah ya, kita tahu kan, perayaan pagan kok diadopsi. Nah ya tergantung promosinya. Encyclopedia Britannica
juga menyatakan dalam edisi tahun 1946 menyatakan Natal bukanlah upacara gereja abad pertama. Nah, kan? Jadi ketika Yesus hidup tidak ada Natal ini ya. Kenapa? Jelas dia, Yesus dan murid-muridnya nggak pernah menyelenggarakannya, dan Bible juga tidak pernah menganjurkannya. Upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan kafir penyembah berhala. Kita buka Encyclopedia Americana terbitan edisi tahun 1944 menyatakan, menurut para ahli pada abad-abad permulaan, Natal tidak pernah dirayakan oleh umat Kristen. Pada umumnya, umat Kristen hanya merayakan hari kematian orang-orang terkemuka, tidak pernah merayakan hari kelahiran orang tersebut. Nah, dalam perjamuan suci yang termaktub dalam perjanjian baru hanyalah untuk mengenang kematian Yesus. Perayaan Natal yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus mulai diresmikan pada abad keempat. Pada abad keempat dan dimeriahkan pada abad kelima. Gereja Barat memerintahkan kepada umat Kristen merayakan hari kelahiran Yesus yang diambil dari hari pesta bangsa Roma yang merayakan hari kelahiran dewa matahari. Sebab sekali lagi tidak ada seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus. Sangat nggak lengkap ini. Jadi bagaimanapun juga beberapa penganut Kristen dan sekte seperti Jehovah's Witness, Saksi Yehova, dan Puritan Groups tidak mengakui perayaan hari raya tersebut tanpa pengesahan dalam Bible secara tegas. Ya, barangkali itu. Udah. Oke. Sampai di situ. Sampai di situ dulu. Oke. Masih mau dengerin lagi? Tunggu ya nanti di waktu-waktu selanjutnya. Terus kita akan bahas. Kita nanti akan bahas kelanjutan ini. Nanti kita ada kelanjutan sesi 2 ini mengenai Natal ini. Ya, sampai lanjut lagi juga sampai. Nah, kalau Natal kenapa pakai matahari? Kemudian kalau Paskah kenapa pakai telur? Tapi di negara-negara Barat yang anggapan lebih sudah makmur, kenapa kok pakai kelinci gitu ya? Iya. Oke, Mi, closing statement Mi. Alhamdulillah, kalau kita pelajari dengan seksama, semakin kita akan mensyukuri bahwa kita menerima hidayah Allah, nikmat iman dan nikmat Islam itu di atas segala-galanya. Kita sudah mempelajarinya dengan seksama, ya, membedah buku, dan semakin kita bedah, kita semakin cinta kepada Islam. Amin. Sampai sini dulu ya pemirsa Irena Handon Official. Tunggu kelas kristologi berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.